Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas kesempatannya, terima kasih atas waktunya kepada Bapak Ibu semuanya, dalam acara hari ini yaitu webinar tentang pemahaman budaya positif. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu nama saya adalah Istiqomar. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Bengkulu Selatan. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang pemahaman budaya positif. Nah, mohon izin untuk share screen ya Bapak Ibu. Oke. Oke, apakah sudah tampil share screen-nya? Sudah, Bu. Oke. Terima kasih atas responnya. Oke. Apakah tampil Bapak Ibu? Sudah, Bu. Oke. Nah, mohon izin memperkenalkan, berikut ini adalah pengajar praktik saya, yaitu, Ibu Hustila Junani, dan fasilitator saya, yaitu Ibu Yulita Suwarni. Oke, mengenai budaya positif. Nah, budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada peserta didik, agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Nah, budaya positif harus kita ajarkan kepada peserta didik itu sejak dini, karena budaya positif itu berfungsi sebagai identitas dan filter mereka dalam menghadapi zaman sekarang yang identik dengan zaman teknologi. Nah, budaya positif dapat dilakukan dengan cara melakukan hal-hal yang bersifat positif, berpikir positif, berhati positif, dan bersikap positif. Salah satu bentuk budaya positif di sekolah itu tepatnya di kelas, salah satunya yaitu kesepakatan kelas. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa tujuan pelaksanaan pendidikan di sekolah yaitu untuk membentuk siswa menjadi generasi yang berpendidikan, cerdas, Maaf, dan Bu. berkarakter. Ya, Bu? Iya, Pak? Slide-nya belum bergerak. Slide-nya belum Oh, bergerak. iya. Ya, masih yang ini ya, Pak, ya? Oke, ini saya menjelaskan tentang budaya positif itu sendiri ya. Oke, bisa dipahami Bapak sekilas mengenai budaya positif itu sendiri? Oke, kita next ya. Iya, bisa, Bu. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa konsep inti dari budaya positif. Maaf, Bu. Slide-nya belum bergerak. Oh, masih halaman pertama ya, Pak, ya? Iya, Bu. Oke, coba bentar. Oke, coba saya hentikan dulu. Hmm. Oke, sekarang yang tampil apa, Pak? Ini, apa Bapak Ibu? Apakah bergeser Nah, sudah itu. slide-nya? Udah. Bergeser ya, Pak, ya? Oke, terima kasih, sudah diingatkan. Nah, di sini masih membahas sekilas tentang budaya positif ya, tadi sudah saya paparkan. Nah, selanjutnya di sini ada konsep inti dari budaya positif. Apakah tampak di layar, Bapak Ibu? Konsep inti budaya Sudah, Bu. positif. Oke, ada berapa Pak, Bapak Ibu coba sebutkan? Perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebijakan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi.
Oke, iya, terima kasih. Nah, yang pertama di sini ada perubahan paradigma dalam belajar ya, tadi sudah disebutkan ada 8 dari konsep inti budaya positif. Yang pertama ada perubahan, paradigma belajar. Nah, pembelajaran dengan di sini yaitu perubahannya pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, telah kita ketahui bahwasanya paradigma pembelajaran baru di sini selain berdiferensiasi, pembelajaran pada abad 21 itu, belajar tidak hanya di ruang kelas dengan guru sebagai satu-satunya sumber belajar yang menjelaskan materi penjelasan kepada peserta didik. Nah, peserta didik juga belajar secara aktif. Kalau dulu peserta didik itu secara pasif cenderungnya. Nah, selain itu juga pembelajaran itu aktif mencari, memilih, menemukan, menganalisis, menyimpulkan, mengomunikasikan hasil belajar. Mengomunikasikan hasil belajar. Nah, di sini tadi ada berdiferensiasi, artinya itu pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Nah, di sini ada beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol, ya. Di sini ada 4 tentang ilusi, ya, tentang miskonsepsi teori kontrol. Ada ilusi guru mengontrol murid, ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, lalu ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, lalu ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, yang pertama di sini ilusi guru mengontrol murid. Nah, pada dasarnya kita itu tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Nah, walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut. Hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Nah, saat itu dibentuk sesuai dengan kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Nah, yang kedua tadi ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, artinya di sini penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu, yaitu suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Nah, lalu yang ketiga itu ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Maksudnya di sini adalah menguatkan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Nah, mereka itu belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Nah, mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Nah, yang terakhir di sini ada ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Artinya, banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka itu memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Oke. Nah, di sini selanjutnya ada stimulus untuk mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, di sini ada tabel, yaitu stimulus respon lawan teori kontrol atau pandangan tentang dunia. Nah,
Di sini stimulus respon tentang dunianya itu realitas atau kebutuhan kita sama. Teori kontrol tentang dunianya adalah realitas, kebutuhan kita itu berbeda gitu. Lalu yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Sedangkan, teori kontrol tentang dunianya, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Lalu, yang ketiga, kita mencoba mengubah orang-orang berpandangan sama dengan kita, sedangkan teori kontrol tentang dunianya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Lalu, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, sedangkan teori kontrol tentang dunianya itu adalah semua perilaku memiliki tujuan. Oke, selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya, sedangkan teori kontrol tentang dunianya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, lalu saya bisa mengontrol orang lain dalam teori kontrol tentang dunianya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Lalu pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrol tentang dunianya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Lalu model berpikir menang atau kalah, teori kontrol tentang dunianya, itu model berpikir menang-menang. Oke, selanjutnya di sini ada disiplin positif. Nah, disiplin positif itu berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Nah, membangun nilai kedisiplinan pada peserta didik agar dapat berperilaku sesuai dengan standar nilai yang baik di masyarakat memang sangat penting bagi masa depan mereka. Namun, karena tidak mudah, upaya ini sayangnya seringkali diasosiasikan dengan konsep hukuman. Nah, yang tidak jarang berujung pada tindakan kekerasan pada anak. Bagaimana cara membangun nilai kedisiplinan tanpa tindakan kekerasan pada anak? Nah, bagaimana pula membangun nilai kedisiplinan tanpa memperkenalkan kekerasan ataupun hukuman pada anak? Nah, anak menurut Ki Hajar Dewantara bahwasanya anak adalah anugerah bagi orang tua dengan segenap tanggung jawab dan konsekuensinya. Kesempatan untuk mengasuh dan mendidik anak menjadi seni tersendiri yang tentunya bukan hal yang mudah, terutama bagi orang tua muda yang baru mengalami kesempatan pertama memiliki buah hatinya. Nah, beberapa ahli mendefinisikan bahwasanya disiplin positif secara bervariatif, namun secara umum terdapat pengertian-pengertian yang dapat diterima bersama bahwa disiplin positif itu adalah sebuah bentuk penerapan disiplin tanpa kekerasan. Perlu kita garis bawahi di sini adalah tanpa kekerasan ya. Lalu upaya mengkomunikasikan perilaku yang efektif antara orang tua dan anak. Yang ketiga, mengajarkan anak untuk memahami konsekuensi diri perilaku mereka. Yang keempat, mengajarkan anak tanggung jawab dan rasa hormat ketika berinteraksi dengan lingkungannya. Nah, penerapan disiplin positif ini yang mengacu pada poin-poin tersebut, idealnya dimulai sejak tahap awal dan perkembangan anak dengan membantu mereka memahami apa yang baik dan tidak baik pada dirinya, pada anak tersebut. Nah, untuk selanjutnya membantu mereka memahami bagaimana standar perilaku yang baik terhadap lingkungannya. Oke, di sini ada contoh, misalkan di sini ya, disiplin positif itu bukanlah membiarkan anak melakukan apapun yang mereka mau. Tetapi disiplin positif itu membantu anak mengembangkan kontrol diri sepanjang waktu. Lalu disiplin positif juga bukanlah tidak memiliki aturan,
Namun disiplin positif adalah mengomunikasikan dengan jelas. Jadi bukan tidak memiliki aturan, tapi mengomunikasikannya dengan jelas. Lalu disiplin positif juga bukanlah bereaksi cepat terhadap situasi, namun disiplin positif adalah menghormati anak dan mendapatkan rasa hormat dari mereka. Nah, ini ada lagi yaitu disiplin positif bukanlah menghukum daripada memukul atau membentak. Namun disiplin positif adalah mengajari anak bagaimana membuat keputusan yang baik, lalu membuat keterampilan dan kepercayaan diri anak, mengajarkan sikap respek anak terhadap perasaan orang lain. Jadi, di sini disiplin positif itu tidak mengenal, menghukum, memukul, maupun membentak. Oke, sehingga, dapat kita simpulkan bahwa disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan ataupun penghargaan, yaitu reward, ancaman atau hukuman. Karena tadi sudah dijelaskan bahwasanya disiplin positif bukanlah menghukum. Nah, lalu sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Oke, selanjutnya. Oke. Di sini, selanjutnya poin yang ketiga yaitu nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan, di sini ada kata kebajikan. Kebajikan itu adalah kemuliaan akhlak. Suatu kebajikan adalah tabiat atau sifat tertentu yang dianggap baik sehingga dijadikan salah satu sendi keutamaan dan sikap berbudi pekerti yang baik. Dengan kata lain, kebajikan adalah perilaku yang memperlihatkan tolok ukur budi pekerti yang tinggi, yaitu mengerjakan yang benar dan menghindari yang salah. Lawan dari kebajikan yaitu kefasikan. Nah, di sini ada contoh kasus. Oke, contoh dari kasus mengenai nilai-nilai kebajikan. Ya, misalkan di sini ada kasusnya itu, Anda mengetahui bahwa salah satu rekan guru Anda memberikan les privat kepada beberapa murid pada suatu pelajaran tertentu. Murid-murid yang mengikuti les privat telah mendapatkan soal-soal yang akan dijadikan bahan tes. Dan tentunya hasil tes mereka menjadi sangat baik dibandingkan dengan hasil murid-murid yang lain. Apa yang harus Anda lakukan? Nah, dari permasalahan tersebut, Anda diminta untuk membuat suatu atau Bapak Ibu, untuk membuat suatu pertimbangan yang menyangkut dua nilai kebajikan yang sama-sama Anda junjung tinggi. Di satu sisi, Anda berhadapan dengan kebenaran. Berbuat yang benar berarti melaporkan sesuatu yang melanggar peraturan sekolah. Di sisi lain, rekan guru tersebut adalah sahabat Anda, di mana nilai kesetiaan Anda sebagai seorang teman. Bila dua nilai kebajikan saling bersinggungan, apa yang harus dilakukan? Nah, langkah mana yang Anda ambil untuk keputusan yang Anda buat? Nah, di sini bahwasanya budaya positif itu mengajarkan nilai-nilai kebajikan yang merupakan hal kunci yang perlu diajarkan kepada murid-murid kita. Nah, nilai yang telah disepakati bersama disepakati bersama yaitu lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contohnya di sini adalah profil pelajar Pancasila. Nah, di antaranya juga ada contoh nilai kebajikan dari Ibo Primary Years (PYP). Sikap murid itu adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, selanjutnya di sini ada
Poin yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, mengapa kebutuhan itu selalu muncul dari diri kita? Kebutuhan itu akan selalu muncul selama manusia hidup. Nah, selain itu, hal ini dikarenakan sifat manusia yang merasa tidak pernah puas, sehingga kebutuhannya itu tidak terbatas. Kebutuhan tersebut akan selalu bertambah, baik macam, jumlah, dan mutunya. Kebutuhan dasar manusia merupakan kebutuhan yang paling mendasar dari manusia itu sendiri. Nah, oke, selanjutnya di sini menggambarkan bahwasanya kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival. Nah, di sini salah satu dari 5 kebutuhan dasar manusia, yang pertama ini adalah bertahan hidup ya. Hal ini merupakan kebutuhan dasar yang seharusnya umum diketahui oleh banyak orang. Nah, Bapak Ibu pasti sudah tidak asing dengan kebutuhan bertahan hidup ini. Nah, kebutuhan bertahan hidup ini dengan sifat fisiologis diantaranya itu adalah tadi makan, tempat untuk berlindung, beristirahat, keamanan, kesehatan, dan lain-lain. Nah, Bapak Ibu dapat memenuhinya dengan makan, tidur, dan hingga olahraga. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Berkaitan dengan psikologis, kasih sayang dan rasa diterima oleh orang lain memiliki peran penting dalam membangun interaksi dengan lingkungan sekitar. Hal ini mengindikasikan kebutuhan akan hubungan dengan relasi sosial, keluarga, sahabat, teman, pasangan, teman kerja, atau kelompok. Kebutuhan ini melibatkan ketulusan dan kehangatan di dalamnya, ya, karena kasih sayang. Kayak yang ketiga adalah kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berkaitan dengan kekuatan untuk menggapai sesuatu. Seseorang menjadi terlihat kompeten, berprestasi, memimpin, terampil, didengar, dan diakui. Hal ini menunjukkan bahwa seseorang membutuhkan pengakuan atas kemampuan meliputi harga diri serta dianggap berpengaruh dalam kelompoknya. Selanjutnya, ini ada kebutuhan akan kebebasan atau kebebasan, freedom. Nah, selanjutnya ada kebutuhan ini dengan seseorang akan memilih bergerak mencoba hal baru dan mengeksplorasinya. Kebutuhan ini mengacu pada kebutuhan dasar manusia tadi di awal ya. Oke, Bapak Ibu dapat memenuhi kebutuhan ini dengan menyediakan waktu senggang, liburan, dan memberikan ruang untuk merdeka. Yang kelima adalah kebutuhan dan akan kesenangan. Fun gitu ya, kesenangan. Setiap manusia pasti memiliki kebutuhan untuk merasa senang sehingga berupaya untuk mencari kesenangan. Nah, Bapak Ibu merasa senang ditandai dengan perasaan gembira, antusiasme, dan tertawa. Oke. Apakah masih bisa didengar suara saya, Bapak Ibu? Masih, Bu. Oke, kita lanjut ya. Oke. Nah, di sini ada motivasi perilaku manusia. Oke, motivasi perilaku manusia yang pertama di sini ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Ya, biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Misalkan seperti itu. Nah, sebenarnya mereka itu sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukannya,
tidak melakukannya tindakan tersebut. Nah, oke, selanjutnya di sini ada yang kedua itu untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, satu tingkat di atas dari motivasi yang pertama tadi, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, orang dengan motivasi ini akan bertanya, "Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya?" Nah, ini, contohnya orang yang seperti ini ya. Jadi akan selalu bertanya, "Oh, saya melakukan ini, apa sih imbalannya?" Seperti itu ya. Oke, yang ketiga di sini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini orang akan motivasi ini akan bertanya, "Akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya?" Nah, seperti itu. Nah, mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang mendapatkan nilai. Jadi, nilai yang mereka yakini tersebut, seperti itu. Oke, selanjutnya, di sini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, hukuman itu adalah suatu tindakan yang dijatuhkan oleh sistem hukum sebagai respon terhadap suatu pelanggaran atau kejahatan. Nah, cirinya hukuman di sini adalah tidak terencana atau tiba-tiba. Nah, yang kedua, murid tidak tahu apa yang terjadi atau tidak dilibatkan, lalu bersifat satu arah hukuman ini. Dan hukuman juga berupa hukuman fisik maupun psikis. Sedangkan konsekuensi itu adalah hasil atau dampak yang timbul akibat dari suatu tindakan atau keputusan. Jadi artinya di sini konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai peraturan. Lalu, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Nah, yang ketiga di sini adalah restitusi. Nah, restitusi itu adalah bentuk kompensasi yang diberikan kepada pihak yang dirugikan sebagai akibat dari tindakan melanggar yang dilakukan oleh pihak lain, ya. Di sini contohnya yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, di sini pada proses restitusi, lalu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, di sini ada contohnya nih, misalkan ada seorang, eee, mencuri barang yang berharga, restitusinya itu bisa berupa mengganti nilai barang tersebut atau memberikan penggantian kerugian sesuai dengan nilai barang yang dicuri. Jadi, eee, restitusi itu dapat juga dilakukan secara finansial atau melalui tindakan lain yang bertujuan untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh pelakunya. Nah, di sini ada perbedaannya nih antara, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu merupakan tindakan yang negatif yang dijatuhkan oleh pihak berwenang. Oke, kalau konsekuensi itu menyakup dampak yang timbul akibat tindakan, atau keputusan, baik itu negatif maupun positif. Sementara restitusi adalah kompensasi yang diberikan kepada korban untuk mengganti kerugian yang dideritanya. Seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Belum, Bu. Nah, oke. Nah, di sini nih, ternyata kita punya, posisi kontrol ya, Bapak Ibu, kita sebagai guru. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Oke. Nah, yang pertama ini adalah penghukum. Nah, penghukum gimana sih? Oh, seorang penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Nah, orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Nah, misalkan, apa ya, misalkan ada seorang anak itu salah, jadi kita ngomong,
"Kamu itu selalu saja salah ya?" Nah, seperti itu. Atau, "Patuhi aturan saya," atau, "Awas, nanti saya hukum." Nah, itu salah satu, kata-kata dari penghukum, posisi kontrol dari penghukum itu. Nah, selanjutnya ada, eee, pemantau. Nah, pemantau ini lebih kepada memonitoring atau mengawasi. Nah, contohnya, eee ada anak yang, melakukan kesalahan, dia tidak memakai sepatu. Nah, kita tanya, "Apa yang telah kamu lakukan?" Nah, seperti itu. Nah, "Tahu tidak peraturannya?" Nah, itu kita sebagai pemantau atau monitor. Oke, selanjutnya ada posisi sebagai, pembuat merasa bersalah. Nah, pembuat merasa bersalah ini, pada posisinya guru itu biasanya bersuara lebih lembut gitu. Nah, pembuat, orang merasa bersalah ini contohnya, "Ibu sangat kecewa sekali ya dengan kamu, sudah memakai sepatu yang tidak sesuai aturan." Nah, misalkan seperti itu ya. Oke. Nah, pembuat merasa bersalah. Nah, di sini ada manajer. Oke, posisi sebagai manajer. Nah, posisi manajer ini adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi kita ini lebih mengarahkan siswa untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah, siswa itu lakukannya gitu. Nah, contohnya, eee, kita tanya, "Apa yang kita yakini dari keyakinan kelas kita?" Gitu. "Coba ingat-ingat kembali apakah ada yang dilanggar?" Nah, itu salah satu contoh manajer. Nah, ini ada posisi yang terakhir itu adalah sebagai teman. Nah, guru itu pada posisi teman itu, eee, tidak akan menyakiti murid ya, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, melalui pendekatan. Nah, contohnya misalkan, eee apa namanya itu, "Ayo," misalkan, "bantulah, demi ibu ya," gitu, sehingga, tidak memakai sepatu yang, berwarna putih lagi, gitu. Nah, selanjutnya oke, nih ya, ada contoh penerapan dari 5 posisi kontrol guru. Oke, di sini ada kasusnya, itu ceritanya adalah adik yang terlambat hadir di sekolah. Nah, posisi pertama itu sebagai penghukum. Oke, jika sebagai penghukum di sini biasanya menggunakan suara nada tinggi, matanya melotot gitu ya, misalkan, terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat, kapan bisa datang tepat waktu?" Misalkan seperti itu. Nah, terus yang kedua nih, ini posisi membuat merasa bersalah. Nah, ini biasanya dengan nada memelas, halus, sedih, bahasa tubuhnya itu, merapat kepada anak. Kayak gitu ya. Misalkan, "Adik, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali." Nah, misalkan seperti itu. Nah, kalau sebagai teman ini lebih, menggunakan, nada akrab gitu ya dengan, tadi kan secara persuasi gitu kalau teman, senyum gitu dengan akrab, bercanda gitu misalkan, ini ada percakapannya ya misalkan, "Adik, ayolah bagaimana sih kamu kemarin? Kamu sudah berjanji ke ibu bukan? Kenapa terlambat lagi?" Sambil tertawa ringan. Hehehe. "Ya ya sudah tidak apa-apa, duduk dulu sana, nanti, ibu guru bantu ya kamu ini ya." Nah, seperti itu. Nah, jika dia sebagai pemantau, nah itu biasanya dengan nada suara datar ya, suara datar karena, misalkan di sini ada gurunya ya, "Adik, tahukah kamu jam berapa kita memulai belajar?"
Nah, si adiknya akan menjawab, "Iya tahu Pak," katanya, kan seperti itu ya. Eee, dan gurunya, "Kamu terlambat 15 menit, apakah kamu sudah mengerti apa yang harus dilakukan bila terlambat?" Kan. Nah, si adiknya akan menjawab nih, "Oh paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas tertinggal saya." Oke, misalnya ke bapak-bapak ya. Oke, nah jika nah di sini yang paling bagus itu adalah sebagai manajer. Oke, apakah tulisannya ya sebagai manajer ini terlihat Bapak Ibu? Karena ini percakapannya panjang. Oke. Terlihat, Bu. Oke, yuk kita, kita coba percakapannya ya. Saya sebagai, ibunya dan oke, ini suara dengan Bapak siapa ya? Karena di sini hanya presentasi. Oke. Boleh salah satu bapak atau ibu guru ya, berperan sebagai adik, saya sebagai gurunya. Nah, di sini nadanya itu kalau sebagai manajer, itu nada gurunya itu suara halus, tidak kaku, dan mendekat ke murid. Nah, misalkan saya sebagai gurunya ya. Oke, kita praktekkan. "Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai?" "Oh, iya." Oke. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Oke, iya. Baik, itu bisa dilakukan. Oke ya. Nah, kurang lebih seperti itulah ya Bapak Ibu, untuk sebagai, manajer. Dan di sini di akhirnya itu, seorang guru itu akan, lebih menghargai kepada muridnya. Oke. Nah, selanjutnya ini ada beberapa posisi kontrol. Posisi kontrol, apakah aku, misalkan di sini, "Saya kecewa sekali denganmu." Nah, ini kira-kira apa nih Bapak Ibu posisi kontrolnya? Sangat kecewa, Bu. Iya, sangat kecewa. Oke, sangat kecewa. "Saya kecewa sekali denganmu." Nah, ini posisi kontrolnya apa nih? Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer nih kira-kira? Pembuat rasa bersalah, Bu. Iya, pembuat merasa bersalah Salah. ya. Selanjutnya ini ada posisi kontrol apakah lagi misalnya, "Kamu tidak pernah benar melakukannya." "Kamu tidak pernah benar melakukannya." Misalkan, berarti artinya salah terus seperti itu ya. Kira-kira apa nih posisi kontrolnya? Nah, nih kira-kira mana yang lebih cocok? Pemantau, Bu. Iya, kayaknya lebih tepat penghukum ya, karena di sini Oh, lebih ke penghukum. kamu tidak pernah benar melakukannya, berarti artinya salah terus tuh si anak, kayak gitu kan ya berarti. Kamu tidak pernah benar melakukannya gitu. Oke. Nah, kalau misalkan ini, "Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini?" Nah, ini kan lebih pelan gitu ya. Oke, kira-kira apa nih? Manajer, Bu. Iya, betul sekali. Jadi di sini, eee, apa, peserta didik itu diminta untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Oke, nah kalau ini nih, "Ayolah lakukan demi bapak atau ibu ya." Nah, ingat kalau ayo berarti kira-kira apa nih? Ayolah gitu kan. Oke, apa ya? Penghukum, pemantau, pembuat merasa bersalah, manajer, atau teman? Teman Iya. kayaknya, Bu. Iya, teman ya, karena ini, "Ayolah ayolah," gitu ya. Oke, ya, oke. Nah, selanjutnya ini ada keyakinan kelas. Oke.
Nah, ini muncul nih pertanyaan. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah, keyakinan kelas itu diterapkan sebagai salah satu cara dalam membangun budaya positif. Ya, kalau peraturan itu kan lebih ke aturan-aturan seperti itu. Nah, keyakinan kelas itu harus berpihak pada murid dan dirumuskan atau dicetuskan bersama murid untuk membangun kemandirian mereka. Guru tuh hanya sebagai fasilitator dalam hal ini. Keyakinan kelas itu dibuat secara universal yang mencakup berbagai aspek kesepakatan atau aturan yang sudah berlaku di dalam kelas tersebut. Nah, budaya positif sekolah disusun secara terstruktur dan sistematis dengan melibatkan seluruh anggota di dalam kelas itu sendiri ya. Oke, nah pembentukan keyakinan kelas di sini bersifat abstrak. Nah, lalu berupaya universal tadi ya, dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja ya, tidak perlu banyak-banyak dalam pembuatan eh, keyakinan kelas atau kalau dulu itu namanya ini ya kesepakatan kelas seperti itulah. Terus, eee, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan, semua warga sekolah dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Artinya kalau kita membuat keyakinan kelasnya di dalam kelas itu, jadi, seluruhnya itu terlibat, diminta sumbang sarannya seperti itu. Nah, silakan mari kita tonton, ini ada contoh pembuatan keyakinan kelas di kelas saya Bapak Ibu. Mari kita tonton bersama. Wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Nah, ini pertemuan pertama kita di kelas 8 ya, kelas 8. Kita berada di kelas ini selama 1 tahun ke depan ya, dari semester 1 sampai semester 2. Alangkah baiknya demi kenyamanan kelas kita membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu agar kita belajar di sini nyaman, ketika kita di dalam kelas ini juga nyaman. Oke, sepakat? Nah, sekarang Ibu minta surat saran dari kalian untuk oke. Stop aja deh. Keyakinan. Oke, silakan kalian tulis keyakinan kelas yang kalian inginkan. Silakan kalian tulis. Jika sudah ditulis, kita tempel di papan. Kesepakatan dan keyakinan itu sama aja ya. Silakan ditulis di papan. Apa aja silakan ditulis di papan ini. Oke, di sini keyakinan tempelkan di papan. Semuanya sudah nempel ya. Nah, sekarang coba bantu Ibu satu orang membacakan kamu. Ya, nama apa? Kita sedang tidak di kelas, sedang ada kelas. Oke, bilang di kelas tidak ada ya. Kelas lanjut. Oke, lanjut. Dalam hidup kelas saat sedang belajar pelajaran. Oke, lanjut. Tidak mengobrol di saat sedang mengenal pelajaran. Ya. Kita sudah
belajar ya makan ya. Nah, makan ya artinya fokus sama pelajaran ya kan. Terus bayar kontak waktu. Lalu apa lagi tadi? Terus harus lengkap memakai atribut sekolah. Dan artinya apa? Disiplin ya kan. Disiplin terhadap tata tertib sekolah kita. Oke, lanjut yang bawahnya yang berbeda. Apa nih? Harus bersih sebelum masuk. Oke, disiplin nanti ya. Masuk disiplin. Ya, lanjut. Semua prosedur oke, disiplin berarti masih disiplin. Oke, apa lagi? Harus bertanggung jawab. Oke, bertanggung jawab apakah termasuk disiplin? Apakah berbeda? Beda ya. Jadi kita tuliskan lagi selalu bertanggung jawab. Nah, apa lagi? Oke, ada poinnya lagi berbeda dari dua ini ya. Apa? Ungkapan santun berarti selalu sopan santun. Ya, sopan santun. Ya, sopan santun terhadap siapapun yang ada di sekolah kita ya. Terutama yang lebih tua ya. Oke, lanjut. Ada lagi yang berbeda? Oke, bersikap jujur. Ada Pak di sini? Ya, berarti di sini kita tambahkan selalu jujur. Oke. Berarti artinya kalau tidak membuat PR, berarti artinya kata-kata positifnya apa? Selalu membuat PR. Selalu membuat PR, artinya isinya apa? Disiplin. Ya, disiplin bertanggung jawab juga. Jawabnya PR-nya ya. Terus lagi berminum buang sampah pada tempatnya. Oke, wajib membuang sampah pada tempatnya. Artinya apa? Bertanggung jawab. Oke, iya, berarti selalu berpikir positif. Selalu berpikir positif. Ya, selalu berpikir positif ya. Artinya di sini apa? Tidak ada pembulian di dalam kelas 8B ya. Ada yang 4 di belakang. Ya, selalu berpikir positif dan tidak ada penghasutan di belakang. Ya, ada lagi? Sama, semuanya sama ya, sudah terangkum. Oke, dari masukan 33 tips lagi kita simpulkan menjadi 5 buah keyakinan kelas kita, yaitu dari keyakinan kelas 8B. Oke, coba silakan dibaca. Pertama apa? Selalu disiplin, selalu bertanggung jawab, selalu sopan santun, selalu jujur, selalu berpikir positif. Ya, setuju? Setuju. Nah, keyakinan kelas kita ini harus kita lakukan ya, kita pakai bersama ini tidak untuk dijaga ya. Nah, agar kita nyaman selama 1 tahun berada di kelas 8B ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada? Ada yang mau ditanyakan lagi? Aziz, ada yang mau disampaikan lagi? Tidak ada. Mungkin cukup ya untuk keyakinan kelas kita, kelas 8B, semoga dapat berjalan dengan baik. Oke, iya. Berikutnya adalah itu tadi adalah contoh pembuatan keyakinan kelas, salah satu praktik yang telah saya lakukan ya Bapak Ibu. Oke, di yang terakhir tadi yang itu adalah segitiga restitusi. Nah, di segitiga restitusi di sini ada beberapa langkahnya ya. Segitiga restitusi itu terjadi suatu proses dialog yang dijalankan oleh
Guru akan menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini pun ada tahapannya ya untuk proses menjalankan segitiga restitusi. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Nah, di sini kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi kita stabilkan identitas ya. Lalu yang kedua itu eee, kita validasi tindakan yang salah. Yaitu semua perilaku pasti akan memiliki alasan. Jadi kita cari tahu dulu alasan kenapa melakukan kesalahan tersebut. Nah, lalu, yang ketiga kita menanyakan keyakinannya. Nah, benar, apa namanya, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Nah, tadi kan kita pertama tuh udah membuat tuh keyakinan kelas. Nah, di saat kita, menyelesaikan suatu masalah dengan segitiga restitusi, kita tanyakan lagi, benar nggak melanggar dari, keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Nah, lalu di ujung-ujungnya nanti kita tanyakan nih, "Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa?" Seperti itu. "Bagaimana cara memperbaikinya?" Nah, contohnya seperti itu. Nah, oke. Nah, di sini menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsipnya itu ya, membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ini kan tahap yang pertama tadi ya, menstabilkan identitas. Nah, kita tanyakan dulu ke anak, misalkan ya, "Berbuat salah itu wajar kok," gitu. "Ibu dulu juga pernah melakukan," misalkan kan seperti itu. Jadi kita memancing anak dulu, mencari identitasnya dulu, kenapa anak itu melakukannya. Terus, kita bisa juga dengan kata-kata, "Tidak ada manusia yang sempurna," misalkan seperti itu. Eee, atau "Kamu berhak kok merasakan begitu," misalkan kan seperti itu. Di awal kita tuh tanya seperti itu dulu ke peserta didik kita yang melakukan kesalahan tadi. Nah, selanjutnya ini kan tadi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, berdasarkan prinsipnya itu setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, kita validasi dulu tindakannya itu. Nah, kita tanya misalkan, "Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu," gitu kan. Terus jadi kita tanya-tanya tuh alasan-alasan dari peserta didik kita itu, kenapa melakukan, bisa sampai melakukan seperti itu, gitu. Terus, misalkan kita tanya juga nih, "Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya," gitu. Lebih baik maksudnya gitu kan. Terus menanyakan keyakinannya. Nah, saya tanya nih misalkan, "Apa keyakinan kelas kita?" Gitu. "Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati?" Gitu. Eee Apakah sudah sesuai yang kamu lakukan dengan keyakinan kelas kita? Nah, nanti di situ, jika anak itu bersalah, pasti dia akan bilang tuh, eee, "Oh iya, saya telah melanggarnya," seperti itu. Oke. Nah, ini ada salah satu contoh praktik penerapan dari segitiga restitusi yang telah saya lakukan. Di sini saya ingin berbagi praktik baiknya. Oke, saya mohon izin untuk ditampilkan. Eh, apakah suara videonya terdengar Bapak Ibu? Sudah terdengar, Bu. Oke, iya alhamdulillah kalau terdengar. Iya, Bu. Tadi saya tidur di kelas karena merasa mengantuk. Setiap orang, kalau memang merasa mengantuk, pasti juga akan mengantuk. Semua orang pasti mengalami hal yang sama seperti yang kamu alami. Tidak hanya kamu saja. Dulu, ibu juga pernah melakukan hal seperti itu. Ya, Bu. Saya minta maaf karena tidak tidur di kelas, tapi jangan pelajaran. Iya, tidak apa-apa. Mari kita cari solusi bersama untuk membantu kamu menyelesaikan masalah kamu ya. Baik, Bu. Nah, pasti kamu memiliki alasan kan kenapa kamu tidur di kelas waktu ibu guru menerangkan materi pelajaran. Saya merasa lelah dan mengantuk karena tadi malam saya begadang dan main game sampai malam.
Apakah kamu masih ingat tentang keyakinan kelas yang telah kita buat bersama-sama beberapa waktu yang lalu? Ya Bu, masih. Bisa melihat dan menyebutkan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Kita sebutkan apa saja yang Sebelum waktu, berdoa sebelum dan setelah pelajaran, bersikap santun, hormat pada orang lain, dan menyenangkan doa ketika menyenangkan. apakah tidur di kelas waktu guru menerangkan merupakan sikap santun dan menghormati orang lain? Tapi kamu pasti juga mendapatkan rasa senang karena bisa tidur kan? Tapi tidur waktu jam pelajaran tidak baik. Selanjutnya, langkah apa yang akan kamu lakukan agar tidak tidur lagi di kelas waktu jam pelajaran? Saya di rumah akan tidur lebih awal dan tidak berbegadang sampai larut malam Bu. Agar di kelas tidak mengantuk dan tidak. Kamu pastinya ingin menjadi orang yang sukses kan? Ya Bu. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama untuk selalu melaksanakan keyakinan yang sudah kita sepakati bersama untuk mencapai sebuah kesuksesan dan jangan mengulangi tadi ya. Baik Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Silakan kembali ke kelas dan belajar bersama teman-teman yang lainnya ya. Baik Bu, saya permisi dulu. Ya, Ibu perhatikan tadi ketika ulangan kamu mencontek ya, membuka buku catatan. Ya Bu, tadi saya mencontek dan membuka buku ketika sedang ulangan. Mengapa kamu mencontek ketika ulangan, Asya? Kamu pasti mempunyai alasan sehingga kamu melakukan hal tersebut. Apakah tadi malam kamu tidak belajar? Tidak Bu, tadi malam saya lupa kalau ada ulangan harian. Jadi saya keasikan scroll TikTok. Melihat tayangan di TikTok boleh saja, karena kita juga membutuhkan hiburan. Tetapi harus ingat bahwa kita juga harus belajar setiap hari meskipun tidak ada ulangan. Jadi kita harus bisa mengatur waktu agar tidak merugikan diri sendiri. Ya Bu, saya minta maaf. Apakah Asya tahu nilai apa yang tidak sesuai jika mencontek ketika ulangan sedang berlangsung? Nilai kejujuran Bu. Nah, apakah Asya meyakini keyakinan kelas yang telah kita buat sebelumnya? Belum Bu. Jika Asya meyakini keyakinan kelas, namun belum menjalankannya, bagaimana cara menjalankan keyakinan kelas, terutama nilai kejujuran? Saya harus pandai membagi waktu untuk belajar. Bermain serta membantu orang tua di rumah, saya harus rajin belajar setiap hari meskipun tidak ada ulangan. Oke, Asya, menurut Ibu, dalam melakukan hal yang kita senangi, kita juga berusaha mengelola waktu tanpa merugikan diri sendiri. Bagaimana menurut Asya? Iya Bu, saya setuju. Baiklah, Asya. Jadi kita selalu memperhatikan dan melaksanakan keyakinan kelas kita yang telah disepakati. Asya melakukan sesuatu hal yang disukai ibu kelas. Asya dapat menggunakan waktu dengan baik dan menjalankan keyakinan kelas dan jangan mengulangi perbuatan yang seperti tadi. Ya? Baik Bu, terima kasih. Iya, sama-sama. Silakan kembali ke kelas dan belajar bersama teman-teman yang lainnya. Siap Bu, saya permisi ya. Nah, Saya akui saya melakukan kesalahan atau tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Saya melanggar salah satunya adalah tidur di kelas. Saya tidak mendapatkan hukuman sama sekali dan tidak juga dimarahi oleh ibu istri. Saya hanya ditanya kenapa tidak tidur di kelas dan tidak memperhatikan lingkungan. Dan ibu istri membantu saya mencari solusi bagaimana supaya saya tidak melakukan kesalahan saya lagi.
Saya berusaha mencari solusi dan bimbing ibu istri. Hingga saya dapat menemukan solusinya yang saya harus lakukan. Yang ibu istri lakukan itu adalah diri yang sederhana. Perkenalkan, nama saya Aisyah, siswa kelas 8. Saya melakukan kesalahan atau tidak menjalankan keyakinan kelas karena mencontoh kepada. Saya tidak mendapatkan hukuman atau dimarahi oleh ibu istri. Saya ditanya alasan mengapa saya mencontek ketika sudah pulang. Kemudian saya menjelaskan alasan saya mengapa mencontek ketika ulang. Ibu istri tidak marah ketika saya memberikan alasan. Saya diminta mencari solusi atas kesalahan. Saya berusaha mencari solusi dengan bimbingan guru, sehingga saya menemukan solusi yang harus saya lakukan. Yang istri lakukan adalah memperkuat keyakinan kelas demi masa depan saya dan dia mengingatkan agar saya tidak mengulangi kesalahan. Oke, nah berikut tadi ini adalah contoh dari penerapan segitiga restitusi yang telah saya lakukan ya. Oke, dalam penerapan program ini disiplin positif itu hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini yaitu sebagai posisi among atau manajer itu yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Oke, demikian terima kasih telah membersamai dalam webinar pemahaman budaya positif. Ya, salam semangat, merdeka belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan. Oke. Jika tidak ada, iya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.